Baik pemirsa, itu dia beberapa kutipan dari saksi yang pernah hadir pada sidang Basuki Cahayapurnama sebelum-sebelumnya, dan kita akan langsung saja bersama Amirsyah ya. Pak Amirsyah, ini tadi kita sudah lihat ada pernyataan bahkan salah satu dari MUI juga yang mengatakan ini memang sidang yang sudah berjalan 16 kali ya. Anda melihatnya bagaimana sidang ini? Iya, hari ini yang ke-17 ya. Iya, ke-17 betul. Ini luar biasa dalam konteks sejarah peradilan Indonesia. Ini memang memberi rekor ya, pantas diberi rekor oleh Muri saya kira ya. Baik, saya kira ada 2 poin saya ya. Pertama, secara susdur, sisdur itu sistem dan prosedur. Dan yang kedua adalah secara substansi, bahwa sistem dan prosedur kita mengambil keputusan itu sudah sangat sesuai dengan pedoman dasar. Baik. Ya. Mengapa? Karena kita melakukan kajian bersama Komisi Pengkajian, bersama Komisi Fatwa, bersama Komisi Hukum dan Perundang-undangan, ya. Jadi melibatkan ada 4 komisi. Ya, saya ulangi, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum yang konten di bidang hukum, Komisi Infokom, ya toh, dan Komisi Fatwa sendiri. Baik, yang Komisi punya Fatwa. domain di bidang pengeluaran fatwa itu. Baik. Nah, soal nama, seperti yang dikatakan oleh Prof. Hamka Haq tadi, ya itu sudah sesuai dengan pedoman dasar, yaitu bahwa sikap dan pandangan keagamaan MUI itu adalah di atas dari fatwa itu sendiri. Karena apa? Karena diambil keputusannya oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Dan itu diperkuat lagi oleh Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Jadi 3 organ, mulai komisi, Dewan Pimpinan, sampai Dewan Pertimbangan yang paling tinggi. Ya toh? Ya. Itu sudah memberikan sikap. Baik, Pak Amirsyah, kita boleh flashback sedikit dari sidang yang sudah berlanjut dan awal sekali kasus dari penodaan agama ini. Setelah fatwa dari MUI keluar, ini memang akhirnya mendudukan Basuki Cahayapurnama juga menjadi terdakwa hingga saat ini. Apakah dari MUI sendiri sampai saat ini masih sama dengan awal pertama kali kasus ini naik begitu? Iya, jadi kita, seperti saya katakan tadi, kita konsisten baik secara sisdur, sistem dan prosedur pengambilan keputusan, maupun substansi. Ya, substansi itu ya menurut hemat saya sudah menjadi milik publik sekarang, tidak lagi hanya milik MUI. Ya kan? Artinya ini sudah bergulir dalam konteks hukum di Indonesia. Nah, ya sekarang yang kita inginkan itu bagaimana penegakan hukum. Nah, karena itu kita minta pertama, hakim harus ya menampakkan sikap yang punya integritas, Baik. independen, gitu kan? Juga jaksa. Nah, yang kedua adalah para penegak hukum ini harus memberikan jawaban terhadap ya rasa keadilan masyarakat. Karena apa? Karena aksi 212 yang paling fenomenal 7 juta itu adalah bukti fakta-fakta yang tak terbantahkan oleh kita. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan, mengekspresikan kepada bangsa ini bahwa penegakan hukum itu penting. Agar apa? Agar masyarakat ya mampu memberikan apresiasi terhadap aparat penegak hukum. Baik. Tapi kalau aparat penegak hukum tidak menampakkan sikap independensinya, tidak menampakkan integritas, kapasitas dan kapabilitas, ya untuk apa? Bang Niko, ini seperti pernyataan dari Pak Amirsyah ini, sejauh apa independensi mungkin dari Majelis Hakim sendiri untuk menghadapi kasus ini? Iya, kalau sesuai dengan pasal 158 KUHP, hakim harus memang independen. Dalam arti ini sudah ada aturan hukum yang baku untuk itu. Dalam arti dalam menilai suatu keterangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau barang bukti maupun keterangan terdakwa nantinya, hakim harus independen dalam arti tidak boleh terpengaruh Baik. dengan situasi di luar, misalnya. Atau pernyataan-pernyataan seperti tadi dikatakan oleh Profesor Hamka, oleh Profesor Bambang, atau nah itu kan keterangan-keterangan setelah keterangan di depan sidang, kemudian mereka memberikan keterangan di luar sidang kan, nah, keterangan di luar sidang. Jadi tidak usah terpengaruh di situ. Berarti berdiri berdasarkan keterangan di dalam persidangan atau saat persidangan tersebut ya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang pasal 184 KUHP, keterangan saksi kan pertama, keterangan saksi itu dipakai sebagai alat bukti yang sah apabila dinyatakan depan sidang. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli pun demikian, apa yang dinyatakan di depan peradilan, depan sidang ya, pasal 186 KUHP. Jadi begini,
ketika ahli itu menyatakan atau saksi itu menyatakan depan sidang tentang peristiwa itu, kemudian hakim menilai persesuaian daripada keterangan satu dengan yang lain, kemudian dilihat juga dengan konteks teori pemidanaan. Jadi hakim tidak hanya melihat keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, tetapi dia melihat landasan teoritis daripada suatu peristiwa pidana berdasarkan teori-teori hukum pidana. Misalnya, seperti apa yang dikatakan bahwa Saudara Basuki beberapa kali pengacaranya mengatakan tidak mempunyai niat untuk melakukan penodaan terhadap agama. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau dia tidak mempunyai niat, kenapa itu dilakukan berturut-turut dari tahun 2005, 2007, 2008 itu menuliskan buku berjudul Merubah Indonesia, subjudulnya Berlindung di Balik Ayat Suci. Dia menafsirkan tentang Al-Maidah 51. Kemudian pada tahun 2014 mengucapkan juga, 2015 juga sama, 2016 mengulangi lagi di Kepulauan Seribu. 2017 dia dalam satu rapat dengan Pemprov, bahkan dia mengulangi Al-Maidah 51 itu dengan dia meminta kepada Pemprov untuk membuat wifi yang namanya Al-Maidah 51 dengan passwordnya kafir. Oke. Jadi kalau kita melihat, kalau tidak punya niat, kalau satu kali memang tidak punya niat, kalau satu kali diucapkan. Tapi jika berkali-kali? Jika berkali-kali, itu karakter namanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa, gini, niat apabila sudah ditindaklanjuti dengan suatu perbuatan konkret atau nyata, maka itu memenuhi unsur kesengajaan. Baik, Pak Amirsyah, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, jadi betul bahwa beliau memang punya istilah yang disebut berkali-kali mens rea. Punya niat beliau. Dan sebelumnya kan ada peristiwa juga di kampung beliau di apa itu? Bangka Belitung. Nah, yang kita heran terhadap beliau ini adalah apa yang ada pada pikiran beliau menurut saya justru di luar konteks seperti kata Mas Bambang. Mengapa di luar konteks? Karena sebagai kepala daerah, ya, ini saya ingin sampaikan seruan kepada kepala-kepala daerah. Itu adalah merupakan jabatan publik yang punya tanggung jawab moral yang besar untuk mensejahterakan rakyat. Ya fokus aja bicara soal program. Bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana penegakan hukum. Itu luar biasa. Nah, sekarang saya kembali kepada persoalan ini. Nah, karena itu hanya beliau yang tahu. Mengapa beliau sampai mengucapkan itu? Baik, kita lihat ini. Menurut saya niatnya mesti ada. Oke, kita lihat ini sudah berkali-kali. Ya. Lalu fatwa MUI juga keluar di saat ini, bisa kita katakan memang menjelang Pilkada DKI pada saat itu. Ya. Dan walaupun sudah berkali-kali, tapi mengapa puncaknya pada saat September tahun lalu? Akhirnya fatwa MUI itu keluar. Jadi begini, Mas. Pertama yang ingin saya katakan bahwa Ketua Umum kami, Ki Haji Ma'ruf Amin, berkali-kali mengatakan bahwa ketika ada tuduhan orang, kenapa MUI seolah-olah masuk ke wilayah politik? Justru Ahok yang masuk ke wilayah MUI. Kenapa Ahok mengucapkan itu? Itu loh pertanyaannya. Yang harus beliau jawab. Nggak akan mungkin kita seperti ini, ya kan? Gonjang-ganjing tanpa beliau mengucapkan itu. Dan ini sensitif sebagai kepala daerah ya, sensitif sekali. Seumpama, bukan kita berandai-andai ya, saya pastikan beliau tidak mengucapkan itu, nggak ada masalah kita. Mau siapa ke pemimpin, yang penting bisa berbuat adil gitu loh, ya kan? Nah, oleh karena itu, karena ini sudah beliau ungkapkan, nah sekarang kita minta beliau mempertanggungjawabkan Baik. secara hukum di depan pengadilan yang terhormat. Kenapa Indonesia ini negara hukum? Kita yakin dan percaya sebagai negara hukum ya bahwa ketika hukum ya sebagai negara hukum, ketika hukum tidak ditegakkan oleh penguasa atau hukum tanpa kekuasaan, hukum itu akan macan ompong. Baik. Sebaliknya, sebentar, ini kalimat yang penting. Sebaliknya ya, saya ulangi, hukum tanpa ditegakkan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, dia macan ompong. Sebaliknya sekarang kita lihat, ya, penguasa di satu negara, ya kan, tanpa menegakkan hukum secara adil, apa namanya itu? Ya kezaliman. Jadi jangan ada kezaliman di negara ini. Prinsip hukum, equality before the law itu penting untuk semua orang. Saya ingin menarik
beberapa hal yang kita ingat di persidangan sebelumnya. Ada saksi bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dihadirkan, Ya, betul. ya. Lalu juga ada saksi lain yang melatar belakangi dari MUI sendiri yang ditolak jelas-jelas oleh dari kuasa hukum Ya. Basuki Cahayapurnama. Ya. Yang mereka katakan pada saat itu adalah jelas ada keberpihakan MUI, makanya mereka tidak ingin mendengarkan. Anda melihat apakah pada sidang-sidang sebelumnya ada pelemahan atau niat melemahkan MUI di sidang ini? Ya, begini. Jadi pertama saya ingin mengapresiasi dulu ya proses hukum ini. Proses hukum ini ketika ditegakkan dengan sebaik-baiknya, dengan prosedur yang baik, kita ini sama-sama memperkuat posisinya. Jadi fatwa MUI diapresiasi, masuk proses hukum. Tapi ketika ada pihak-pihak yang kemudian menarik ke belakang, itu kan menjadi setback, tidak on the track kan. Nah sekarang kita supaya on the track dalam proses hukum ini, jangan ada pihak-pihak yang memperlemah, ikuti aja proses hukumnya, ya kan? Jangan ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan ya seperti tadi Profesor Hamka Haq, ya kan? Itu tidak wewenang beliau, karena beliau bukan pengurus MUI, kan begitu. Dan serahkanlah kepada MUI. Nah kita sekarang mengapresiasi pihak penegak hukum, mulai dari kepolisian misalnya, karena polisi telah mengantarkan kepada proses peradilan. Nah sekarang mari proses peradilan ini kita kawal dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Karena saya khawatir sekali, Mas, kalau rasa keadilan masyarakat tidak diberikan oleh aparat penegak hukum, saya tidak tahu negara ini mau jadi apa negara ini. Dan jangan ada perlakuan-perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu dalam proses penegakan hukum ini. Baik, Bang Niko, bagaimana untuk mencapai seperti yang dikatakan Pak Amir Syah tadi? Ya, betul apa dikatakan oleh Ustadz Amir tadi ya, bahwa masyarakat harus diberikan rasa keadilan tentang penegakan hukum itu sendiri. Kalau tidak, masyarakat akan mencari keadilan menurut versi masyarakat. Seperti aksi-aksi yang sudah digelar sebelumnya? Bukan itu saja, yang terjadi hukum rimba. Kalau sudah hukum rimba yang terjadi, apapun di depan masyarakat tidak peduli. Mau ada tank atau mau peluru tajam sebagaimanapun juga, diterjang oleh masyarakat. Karena dia mencari keadilan, tidak mendapatkan dan tersumbat keadilan itu. Baik. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga saya sepakat bahwa penegak hukum dalam hal ini, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harus memberikan rasa keadilan ini. Kepolisian sudah menjalankan tugasnya, ya kan? Fatwa MUI yang keluar atau pendapat keagamaan itu bukan atas kemauan MUI memberikan kepada kepolisian, tapi kepolisian meminta. Karena kepolisian ingin mencari satu keadilan tentang satu perbuatan ini. Baik. Makanya dimintakan fatwa atau MUI. pendapat keagamaan dari MUI oleh kepolisian Barreskrim. Kita tahan sebentar, Bang, Ya. karena kita ingin mengetahui langsung bagaimana situasi jelang sidang di gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan.